Oke, di sini ada soal tentang masalah sosial. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk coba mengerjakan soal ini. Ya, silahkan. Nah, sekarang kita akan bahas soal ini menggunakan tips yang ada di sini. Ya, kita baca tipsnya. Yang pertama, baca pertanyaan soal. Oke, berarti langsung ke sini. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, kondisi sosial yang merupakan permasalahan sosial dalam masyarakat ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa nih? Nah, kita bahas dulu. Jadi di sini kan topiknya tuh tentang masalah sosial. Ya, kita review sedikit. Disebut masalah itu jika realita ya, tidak sesuai dengan harapan. Ya. Kalau konteksnya itu sosial atau masyarakat, berarti misalkan harapannya, maaf, ya harapannya kan masyarakat itu sejahtera, gitu ya, makmur. Tapi realitanya enggak, masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini berarti suatu masalah nih, gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian kita ke tips yang berikutnya. Perhatikan setiap nomor. Setiap nomor. Kita cek satu-satu di mana nih antara nomor 1 sampai 5 ini yang nunjukin masalah sosial alias nunjukin suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Yang pertama, ketimpangan gender di lingkungan kerja. Oke, ketimpangan gender ini nggak sesuai ya. Realitanya itu ketimpangan gender. Harapannya kan kesetaraan gender. Berarti ini betul ya, ini masuk masalah sosial nih. Kemudian pendidikan gratis bagi siswa-siswa berprestasi. Ini terdengar bagus ya. Bukan, ini bukan suatu permasalahan sosial. Lalu yang ketiga, banyaknya PHK di masa pandemi COVID-19. Nah, ini tentu ya, realitanya banyak PHK. Harapannya ya nggak banyak pengangguran dong, gitu. Berarti ini tidak sesuai dengan harapan nih, realitanya. Berarti ini termasuk masalah sosial. Kemudian yang keempat, seorang siswa yang kadang membolos sekolah. Oke, konteksnya ini seorang, teman-teman. Seorang, ya, bukan sebagian besar siswa, bukan, tapi seorang. Nah, kalau dalam permasalahan sosial, ya ada kata sosial di sini, itu berarti topiknya itu mengarah ke banyak orang, ke masyarakat, karena sosial, ya. Jadi nomor 4 tuh bukan termasuk masalah sosial karena mengarah ke satu orang saja, gitu. Nah, lalu yang kelima, demonstrasi penolakan pengesahan undang-undang. Ini permasalahan ya, harusnya kan tidak ada demo, damai gitu kan, tapi ternyata ada demo, berarti ada sesuatu yang nggak beres nih, nggak sesuai sama harapan nih. Maka dia termasuk masalah sosial juga. Oke, berarti jelas jawabannya adalah nomor 1, 3, dan 5 ya, B. Oh, maaf, C-nya kelingkaran, B. Oke, berikutnya soal nomor 2. Silakan teman-teman bisa pause dulu untuk coba mengerjakan. Ya, sekarang kita akan bahas soal ini menggunakan tips yang ada di sebelahnya, ya, di sini. Oke, pertama tentukan benar atau salah pernyataan pertama. Cyberbullying, berarti bully lewat online gitu ya, gampangnya ya, bully online gitu. Nah, merupakan salah satu masalah sosial yang disebabkan karena faktor geografis. Geografis itu berarti faktor wilayah, ya. Bener nggak sih? Enggak ya, karena online nih, bully-nya online. Kalau online tuh kan justru, wah, bebas. Dia dari wilayah manapun tuh bisa gitu ya. Jadi nggak ber nggak memperdulikan wilayah, istilahnya gitu. Berarti pernyataan pertama itu salah ya, teman-teman. Bukan disebabkan karena faktor geografis, itu enggak. Justru geografis tuh enggak ngaruh apapun ke cyberbullying, gitu. Nah, sekarang kita ke tips yang kedua, tentukan benar atau salah pernyataan yang kedua.
Cyberbullying dapat terjadi ketika seseorang merasa tidak ada sanksi atas kebebasan di dunia maya. Oke, ini dari kalimatnya udah terlihat ya, bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Jadi, cyberbullying atau bully secara online tuh terkadang terjadi karena orang-orang alias netizen, ya, netizen, ini kenapa sih? Nah, itu ngerasa, wah, ya udahlah nggak kelihatan ini kok gitu, komen yang jelek-jelek, pakai akun anonim. Nah, jadi nggak kelihatan identitasnya, nggak kelihatan aku di mana. Jadi ngerasa bebas banget gitu untuk ngomong hal-hal yang nggak baik. Oke, makanya terjadi cyberbullying. Berarti pernyataan yang kedua benar. Nah, tips yang berikutnya, apabila ada salah satu pernyataan yang salah, maka langsung aja tentukan jawabannya. Berarti pernyataan atas ini ya, itu salah, pernyataan yang bawah atau alasannya ya, sebabnya itu benar. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pernyataan salah dan alasan benar. Oke, semangat!